Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi kita belajar tematik, yaitu di tema 5 ekosistem. Tapi sekarang kita sudah masuk di subtema 2, yaitu tentang hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Tentunya di kelas 5 SD. Oke, hari ini kita belajar bahasa Indonesia tema 5 subtema 2 di pembelajaran 1 sampai 6. Tentunya bersama Miss Agus Serena Sari Tambunan. Kita masuk ke pembelajaran 1 tentang mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Untuk membuat sebuah teks, penulis biasanya menentukan dahulu topik dan ide pokoknya. Nah, setelah ditentukan, ide pokok tersebut dikembangkan menjadi kalimat utama. Kalimat utama itu harus berisi informasi utama atau ide pokok yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Nah, setelah kalimat utama itu terbentuk, barulah kalimat-kalimat tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi paragraf atau teks non-fiksi. Untuk mengembangkan ide pokok dari teks yang disajikan, kamu harus melakukan hal-hal berikut. Nah, yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Yang ketiga, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Dan yang keempat, menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Nah, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Maksudnya diksi itu nadanya juga ya, intonasi katanya. Misalnya bahasanya itu menandakan bahwasanya itu koma, bahwasanya itu titik, bahwasanya itu tanda tanya, seperti itu maksudnya. Oke, bacalah paragraf non-fiksi berikut ini. Silahkan dibaca ya anak-anak Mi. Saat membaca ini silahkan di pause. Setelah selesai silahkan di play kembali. Nah, kalimat utama terdapat pada kalimat pertama, yaitu meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi dan baik bagi tubuh manusia. Ide pokok dari paragraf non-fiksi di atas adalah belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Kita masuk ke pembelajaran 2 tentang mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Nah, untuk menulis paragraf non-fiksi dari ide pokok teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, menentukan topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks. Misalnya nih, kamu membuat topik atau judulnya ya, harimau sang pemangsa utama dalam ekosistem hutan. Nah, yang kedua selanjutnya kamu membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Kosakatanya misalnya harimau, ekosistem, hewan, pemangsa, karnivor, hutan, habitat, pemakan hewan lain, dan rantai makanan. Selanjutnya yang ketiga, kamu menuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang telah kamu tentukan tadi, yang di nomor 2. Misalnya, kamu pakai kata kosakata harimau dan predator. Harimau adalah predator dalam ekosistem hutan. Yang keempat, kamu membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Nah, ide pokok yang tadi itu kamu kembangkan. Misalnya nih, dari ide pokok di atas itu kamu kembangkan menjadi kalimat utama. Seperti, sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Nah, jadi ide pokok yang tadi itu dikembangkan menjadi satu kalimat lagi. Jadi dari satu kalimat utama ini terdapat ide pokok yang di nomor 3 itu. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya yang kelima, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber yang dapat mendukung ide pokok dan kalimat utama yang telah dibuat. Nah, anak-anak misalnya sumbernya itu misalnya buku dan internet ya. Namun untuk internet kalian harus memilih kata yang benar. Tapi kalau dari buku itu sudah pasti benar. Maksudnya kata-katanya sudah pasti baik dan benar. Kita masuk yang keenam, yaitu selanjutnya membuat kalimat pendukung berdasarkan informasi tambahan atau kosakata yang telah kamu tulis sebelumnya. Misalnya nih,
Harimau termasuk hewan karnivor karena memakan daging hewan lain. Maksudnya ini kalimat pendukung setelah kalimat utama tadi itu, kamu tambahi lagi ini. Selanjutnya, dalam rantai makanan di ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Dan tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Ini maksudnya kalimat-kalimat yang akan kalian masukkan untuk mendampingi atau sebagai pendukung untuk kalimat utama yang tadi dan dijadikan dalam satu paragraf. Nah, yang ketujuh, menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf. Nah, nih tadi yang Miss bilang. Jadi ini tuh kalian susun semuanya dalam satu paragraf. Jadi gabungkan kalimat utama yang tadi dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung agar menjadi paragraf. Contohnya nih ya. Silahkan dibaca ini contohnya kalimat utama tadi dan kalimat penjelas yang digabung menjadi paragraf. Di pause dulu kalau mau baca. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran 3 tentang membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Nah, untuk mengetahui informasi apa saja yang disampaikan dalam teks non-fiksi, kamu perlu menggali isi teks non-fiksi tersebut. Nah, menggali isi teks non-fiksi dapat dilakukan dengan menentukan ide pokok yang terkandung pada setiap paragraf dalam teks non-fiksi. Jadi, kalau ada pertanyaan untuk menggali teks non-fiksi dapat dilakukan dengan menentukan titik-titik. Jawabannya apa? Ide pokok. Untuk dapat memahami informasi penting ide pokok yang disampaikan, kamu harus yang pertama, membaca teks dengan seksama. Selanjutnya, menandai kata-kata atau kalimat-kalimat penting yang mengandung gagasan dan ide pokok dari teks tersebut. Nah, selanjutnya, kamu meringkas informasi-informasi penting dan ide pokok yang sudah kamu temukan dari teks non-fiksi dalam bentuk ringkasan. Apa sih itu ringkasan? Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Untuk membuat ringkasan pada teks non-fiksi, ada hal-hal yang perlu kamu perhatikan, yaitu yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Nih, kamu baca dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Yang ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat, yaitu menggunakan bahasamu sendiri sesuai dengan isi teks non-fiksi. Yang keempat, memperhatikan pemilihan kata dan ejaan saat membuat ringkasan yang sesuai dengan pedoman penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya, jangan menambahi kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan, ditulis dalam ringkasan tersebut. Kita masuk ke pembelajaran 4 tentang menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Nah, biasanya kita itu mendapatkan informasi itu dengan menjawab pertanyaan. Sekarang kita membuat pertanyaan. Untuk menggali informasi dengan membuat pertanyaan, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah membaca isi teks secara keseluruhan dengan seksama. Yang kedua, buatlah kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Kalimat tanya yang dapat kamu gunakan yaitu apa, mengapa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana. Tentunya kalimat tanya ini sudah tidak asing lagi bagi anak-anak MIS. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 5, yaitu melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca. Untuk melengkapi informasi-informasi teks non-fiksi yang dibaca, kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, nih yang paling penting, menggarisbawahi kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf teks. Seharusnya kalau kita bertatap muka ini, saat kita membaca buku pena itu, Miss pasti selalu membuat kalian itu menggarisi informasi-informasi penting dulu dari teks tersebut baru kita baca. Setelah kita baca maksudnya. Dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Kita masuk ke pembelajaran 6, yaitu tentang menulis teks non-fiksi berdasarkan informasi pada artikel. Kamu dapat menulis teks non-fiksi dengan tambahan informasi yang bersumber pada artikel. Artikel itu apa? Artikel merupakan sebuah karya tulis atau tulisan yang berisi informasi berdasarkan fakta dan biasanya terdapat dalam majalah atau surat kabar. Nah, saat kamu menulis teks non-fiksi, ingat kembali langkah-langkah mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi di pembelajaran 2 sebelumnya. Nah, tadi adalah materi akhir Bahasa Indonesia tema 5 subtema 2. Semoga anak-anak MIS bisa paham isi materi hari ini. Tetap semangat walau belajar dari rumah ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.